Edi Tamrin, warga Batanghari Jambi, sambangi Gedung Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Divisi Propam Mabes Polri Jakarta. Ia yang datang bersama tim kuasa hukumnya dengan tujuan mengadukan penyidik Polda Jambi atas lambannya penanganan kasus dugaan penggelapan yang telah ia laporkan ke lembaga itu. Edi Tamrin, warga asal Batanghari Jambi, tak pernah lelah untuk mencari keadilan atas kasus dugaan penggelapan hasil pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kerjasama yang telah ia laporkan ke Polda Jambi. Sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan dan belum ada kejelasan, menurutnya hal itu terkesan lamban. Sebagai langkah selanjutnya, didampingi rekannya Hendri Budiono serta dua kuasa hukumnya Sergius Boskonitung dan Afrizul Ihsan Hasibuan, ia menyambangi Gedung Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024. Edi datang untuk melayangkan surat perlindungan hukum kepada Kepala Divisi Propam Polri, sekaligus melaporkan penyidik Subdi 2 dari Ditreskrimum Polda Jambi yang saat ini tengah menangani kasusnya tersebut. Hal itu ia lakukan karena merasa kecewa dengan kinerja penyidik. Sebab, sejak terbitnya laporan polisi pada 6 Januari 2023 lalu, sampai sekarang kasusnya tak kunjung rampung. Edi menilai, laporannya terkait dugaan penggelapan hasil pengelolaan kebun kelapa sawit dengan terlapor Iwan Setiawan ini belum ada kejelasan. Karena sampai saat ini, penyidik Subdi 2 Harda Ditreskrimum Polda Jambi belum juga menetapkan tersangka. Menurut Edi, dalam kasus ini ia dan Hendri Budiono mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah. Untuk itu, lewat laporan pengaduan ke Mabes Polri ini, ia berharap kasus dugaan penggelapan yang ia laporkan ke Polda Jambi ini dapat segera terselesaikan. Harapan kita supaya bisa cepat terselesaikan, untuk kami mohon kepada Bapak Mabes Polri untuk memantau masalah kita ini supaya bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada Kadif Propam yang telah menerima laporan kami ini. Sementara itu, kuasa hukum Edi Tamrin, Afrizul Ihsan Hasibuan mengatakan ia mendampingi kliennya buat laporan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri karena kasus dugaan penggelapan yang dilaporkan ke Polda Jambi itu belum ada titik terang. Untuk itu, ia berharap Propam Mabes Polri yang mengawasi profesi dan pengamanan anggota dapat turut serta mengevaluasi penyidikan yang terjadi di Polda Jambi itu. Dampingi Pak Edi membuat pengaduan ke Propam Polri. Edi nganggap proses penyidikannya di Polda itu lambat. Nah, kita minta ini biar ditindaklanjuti. Kenapa? Supaya prosesnya bisa cepat dan tidak bertele-tele. Sudah kita masukkan dan kita sudah juga ketemu langsung sama tiket di situ. Sergius Boskonitung, kuasa hukum Edi Tamrin lainnya mengatakan, sehari sebelumnya yaitu Senin 19 Agustus 2024, ia bersama Edi Tamrin dan rekannya Hendri Budiono juga mendatangi Polda Jambi. Tujuannya untuk berkirim surat ke Kapolda Jambi dan Ditreskrimum Polda Jambi terkait penanganan kasus yang menimpanya. Kedatangan kita ke sini adalah kita melakukan koordinasi melalui surat kepada pimpinan Polda Jambi, yaitu Bapak Kapolda, Ditreskrimum. Kasus dugaan tindak pidana penggelapan hasil kebun kelapa sawit di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir, Batanghari Jambi ini bermula dari tahun 2015 silam, di mana pelapor bersama 3 orang lainnya, yakni terlapor Iwan Setiawan, Hendri Budiono, dan Rian Senatra, sepakat berkongsi untuk membuka dan mengelola kebun kelapa sawit. Kemudian pada tahun 2020, pembukuan hasil panen kebun kelapa sawit dipegang penuh oleh Iwan Setiawan. Tapi saat Edi Tamrin dan Hendri menanyakan terkait pembukuan hasil panen, Iwan Setiawan enggan untuk memberikan rincian soal pendapatan dan pengeluaran dari hasil kerjasama itu. Merasa dirugikan, ia pun akhirnya membuat laporan ke Polda Jambi. Dari Jakarta, tim liputan Nasional TV melaporkan.